Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah par online GKI Jemaat Tamalan Rea. Kakak mau tanya, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, kalau kita percaya, hari ini, saat ini kita semua penuh sukacita. Kita sudah siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, kalau kita persilakan adik-adik semua untuk berdiri. Kita menyanyi dari pujian yang mengatakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sambil sikap doa, kita angkat pujian ini. Ayo adik-adik semua berdiri. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita ulangi pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, betul Tuhan bahwa hidup kami ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami mau serahkan jam ibadah kami. Kami percaya Tuhan menolong, memberkati Kakak Okta, guru-guru sekolah minggu yang lain, bahkan adik-adik yang ada di rumah, untuk siap memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu ini, biar apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Dan kita akan tetap terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya kita ini adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, anak-anak yang dipilih untuk melayani Tuhan dengan kemampuan, dengan talenta yang Tuhan berikan. Kita angkat pujian yang mengatakan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, dan kakiku berjalan cari jiwa. Dan sebentar, di pengulangan yang ketiga, adik-adik silahkan memberikan persembahan untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa,
Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Ayo adik-adik, kita berdoa, kita mengucap syukur untuk persembahan yang sudah terkumpulkan. Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan dalam pagi KJ Mata Malandrea. Tuhan, berkati kami yang sudah memberi maupun yang belum sempat. Biarlah semua ini kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati juga orang tua kami yang menjadi saluran berkat. Tuhan berkati dalam setiap usaha pekerjaan dan pelayanan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 64, dosa dapat dihapus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah sangat membenci yang namanya dosa. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku, tertebus hanya oleh darah Yesus. Ayat yang kedua. Terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus. Selamat tidak binasa hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku, tertebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku, tertebus hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita, kita mau sama-sama berdoa. Ayo adik-adik di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami anak-anak PAR sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh mengerti isi cerita firman Tuhan dengan baik,
dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar dengan tema pemberontakan Korah dan tongkat Harun berbunga. Nats kita terambil dari kitab Bilangan pasal 16 sampai pasalnya yang ke-17. Nah, adik-adik, mau tahu bagaimana kisah pemberontakan Korah dan bagaimana tongkat Harun berbunga? Mari kita sama-sama saksikan video cerita firman Tuhan berikut ini. Selamat menyaksikan. Korah bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari satu negeri untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini?" Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi? Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya?" Lalu sangat marahlah Musa. "Bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang, dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, "Jangan-jangan bumi menelan kita juga." Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel,
dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana kisah tentang pemberontakan Korah dan tongkat Harun berbunga. Nah, sebelum kakak lanjut, kakak mau tanya, adik-adik masih ingat tidak apa cerita kita minggu yang lalu? Minggu yang lalu kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang ke-12 pengintai ya, yang dikirim oleh Musa untuk apa adik-adik? Untuk menyelidiki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, adik-adik apa hasilnya? Ada 10 orang ya yang membawa kabar yang tidak baik, dan hanya ada 2 orang yang memberikan kabar yang baik. Nah, adik-adik masih ingat tidak apa yang menjadi inti pengajaran kita di minggu yang lalu? Yang pertama, Tuhan mau kita selalu berpikir yang positif, dan yang kedua, Tuhan mau supaya kita juga berkata yang positif. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan minggu ini masih berkaitan dengan cerita firman Tuhan minggu yang lalu. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat, menyaksikan bagaimana cerita pemberontakan Korah. Nah, adik-adik, kira-kira dari cerita firman Tuhan hari ini, pesan apa ya yang Tuhan mau sampaikan kepada adik-adik? Yang pertama, Tuhan mau kita menghargai hamba Tuhan dan para pemimpin yang telah ditentukannya. Apa adik-adik? Tuhan mau kita menghargai hamba Tuhan dan para pemimpin yang telah ditentukannya. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa dalam cerita tadi ada 2 orang yang dipilih Tuhan, ya, yaitu Musa dan Harun. Jadi Musa dan Harun adalah pilihan Tuhan yang dipilih secara khusus untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, adik-adik, tapi dalam kepemimpinan Musa dan Harun ada orang yang tidak senang dan ada orang yang tidak menghargai Musa dan Harun ya. Nah, mereka memberontak terhadap kepemimpinan Musa dan Harun. Adik-adik masih ingat siapa nama mereka? Ya, yang pertama namanya Korah, Datan, dan juga Abiram. Siapa adik-adik? Korah, Datan, dan Abiram. Nah, adik-adik, Korah ini adalah pemimpin dari suku Lewi. Nah, suku Lewi ini adalah suku yang dikhususkan oleh Tuhan untuk membantu. Jadi Tuhan memberikan tugas kepada
suku Lewi untuk membantu para imam dalam melayani di kemah suci. Nah, sedangkan Datan dan Abiram ini adik-adik, mereka berasal dari suku Ruben. Nah, adik-adik, jadi ada 3 orang yang melakukan pemberontakan terhadap Musa dan Harun. Dan tidak hanya 3 orang ini adik-adik. Korah, Datan, dan Abiram juga berhasil mengajak ke 250 pemimpin Israel yang terkenal saat itu. Untuk apa adik-adik? Untuk memberontak juga ya kepada kepemimpinan Musa dan Harun. Ya, mereka tidak setuju dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, adik-adik, ketika Datan, Abiram, Korah, dan ke-250 orang itu marah kepada Musa dan Harun, nah seketika itu juga Tuhan langsung, apa adik-adik? Tuhan langsung membalaskan kepada mereka, yaitu orang-orang yang memberontak ya. Karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang suka memberontak, suka melawan, apalagi bersungut-sungut ya. Nah, ketika mereka marah terhadap Musa dan Harun, tiba-tiba tanah yang mereka injak itu terbelah. Wah, adik-adik bisa bayangkan saat itu ya. Ketika tanah itu langsung terbelah, maka Korah, Datan, Abiram, dan 250 orang yang ikut dengan mereka itu akhirnya ya masuk ke dalam, dan bumi pun menelan mereka. Wah, gimana ya adik-adik? Pada saat itu Tuhan langsung membalaskan orang-orang yang tidak menghargai Musa dan Harun sebagai orang yang dipilih Tuhan secara khusus untuk memimpin bangsa Israel. Dan akhirnya mereka semua binasa. Yang binasa Korah, Datan, Abiram, dan juga 250 orang yang ikut dengan mereka. Nah, adik-adik, sekarang pelajaran yang kedua yang kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini, yaitu Allah membenci dosa. Apa adik-adik? Allah membenci dosa. Nah, dosa yang dilakukan dalam cerita firman Tuhan hari ini yaitu mereka tidak menghargai Musa dan Harun. Mereka melakukan pemberontakan. Jadi Tuhan sangat membenci pemberontakan yang dilakukan oleh Korah, Datan, Abiram, dan 250 orang yang ikut dengan mereka ya. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama Allah langsung menghukum orang-orang yang berbuat dosa ya, atau berbuat kejahatan. Tapi kita bersyukur karena dalam Perjanjian Baru sampai sekarang kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Nah, adik-adik, karena kita hidup di dalam kasih karunia Allah, makanya jika kita berbuat dosa atau melakukan kesalahan, kita masih diberikan kesempatan adik-adik. Kesempatan untuk apa? Untuk bertobat dan untuk berubah. Asal kita mau berubah dan bertobat dengan sungguh-sungguh ya di hadapan Tuhan. Nah, jadi Tuhan sangat tidak menghendaki apabila anak-anaknya menjadi anak-anak yang memberontak, suka melawan, apalagi tidak taat dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, adik-adik, firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayatnya 1a dikatakan bahwa celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Nah, adik-adik, dalam Alkitab saja dengan tegas ya dikatakan bahwa Allah tidak menghendaki anak-anaknya menjadi anak-anak yang pemberontak ya. Apalagi anak-anak yang suka melawan ya. Nah, kakak berharap adik-adik Par, Tamalan Rea yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi adik-adik yang menjadi pemberontak,
yang suka melawan sama orang tua, melawan sama guru di sekolah ya. Jadi kakak berharap adik-adik semua menjadi anak-anak yang taat. Nah adik-adik, pelajaran ketiga yang kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini yaitu Allah membela orang-orang yang dipilihnya secara khusus untuk melayani Dia. Apa adik-adik? Allah membela orang-orang yang dipilihnya secara khusus untuk melayani Dia. Nah, seperti Allah membela Musa dan juga Harun, ya. Meskipun banyak orang yang tidak senang dengan mereka, meskipun banyak orang yang menolak Musa dan Harun, tapi Allah membela mereka karena mereka sudah dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel ya adik-adik. Nah, mereka juga tidak membalas ya. Mereka tidak membalas meskipun orang-orang menolak mereka, orang-orang tidak menghargai mereka, mereka tidak membalas ya adik-adik. Musa dan Harun justru berdoa, mendoakan supaya perjanjian antara Tuhan dan juga bangsa Israel itu tetap terjaga. Nah adik-adik, tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel juga mulai bersungut-sungut ya adik-adik. Mereka mulai marah kepada Harun dan juga kepada Musa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang memberontak, orang-orang yang suka bersungut-sungut. Dan akhirnya Allah mendatangkan penyakit atau tulah di tengah-tengah orang-orang yang memberontak dan orang-orang yang tidak menghargai Musa dan juga Harun. Nah, ada sekitar 14.700 orang yang meninggal ya adik-adik karena penyakit atau tulah yang berasal dari Tuhan. Nah, ini belum lagi dengan perkara Korah. Kita tidak tahu berapa lagi harus orang yang mati ya, harus orang binasa ya, hanya karena mereka tidak mau taat dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, adik-adik, setelah kejadian itu, Allah lalu berfirman kepada Musa, supaya Musa memberitahukan kepada bangsa Israel untuk mengumpulkan 12 tongkat dari berbagai suku. Nah, akhirnya Musa memberitahukan kepada orang Israel, dan orang Israel mengumpulkan 12 tongkat dari berbagai-bagai suku ya. Nah, setelah tongkat itu terkumpul adik-adik, firman Tuhan kata kepada Musa untuk membawa ke-12 tongkat itu masuk ke dalam kemah suci. Dan Tuhan berfirman bahwa tongkat yang akan berbunga, bertunas, itulah yang akan dipilih oleh Tuhan. Untuk apa adik-adik? Untuk menjadi imam bagi bangsa Israel. Dan keesokan harinya, pergilah Musa ke dalam kemah suci dan membawa keluar ke-12 tongkat dari berbagai suku itu ya. Dan apa yang terjadi? Ada satu tongkat yang berbuah, berbunga, dan bertunas adik-adik. Wah, kira-kira tongkatnya siapa? Betul sekali, tongkatnya Harun. Nah, maka dari itu Harun dipilih Tuhan, diberikan tanggung jawab. Harun dan keturunannya diberikan tanggung jawab sebagai imam atas bangsa Israel. Wah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana jika kita tidak beriman, kita tidak akan pernah melihat bagaimana perbuatan Allah, kasih karunia Allah yang nyata dalam kehidupan kita ya. Nah, adik-adik, yang Kakak Novi mau sampaikan di sini bahwa jika kita sudah menerima Allah, maka kita juga harus menghargai dan menghormati pilihan Allah. Seperti halnya dengan pilihan Allah yang sudah memilih Musa dan Harun ya. Seperti juga dengan kita harus menghargai dan menghormati hamba Tuhan ya,
yang sudah menjadi pengantara atau pemimpin yang Tuhan sudah percayakan. Jangan seperti pemberontak tadi. Mereka katakan bahwa mereka mau melayani Tuhan, tapi pada kenyataannya mereka menolak orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk melayani. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita juga melihat bagaimana seorang Musa, dia tetap teguh, dia tetap setia pada panggilannya. Apa yang Tuhan perintahkan, tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Musa, Musa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya. Dia tetap berdoa, dia tetap teguh dalam pelayanannya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, adik-adik, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Kita harusnya jadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur. Bersyukur karena apa, adik-adik? Bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan kita tugas tanggung jawab demi tanggung jawab. Nah, apa tugas dan tanggung jawab adik-adik? Tugas adik-adik yaitu belajar. Tanggung jawab adik-adik yaitu belajar. Nah, maka dari itu, ayo kita lakukan tugas tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita menjadi orang-orang yang suka memberontak, suka melawan, apalagi suka bersungut-sungut, karena bukan itu ya yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau anak-anaknya senantiasa menjadi anak-anak yang setia ya, setia dalam melayani Tuhan, setia dalam apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar 3 poin ya. Yang pertama, kita belajar Allah mau supaya kita menghargai hamba Tuhan dan para pemimpin yang sudah ditentukannya. Meskipun hamba Tuhan mungkin juga ada kekurangannya, tapi kita harus selalu menghargai ya dan menghormati para hamba Tuhan dan pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan. Dan yang kedua, kita juga belajar bahwa Allah membenci dosa. Dan yang ketiga, kita sudah belajar bahwa Allah pasti membela orang-orang yang dipilihnya secara khusus untuk melayani Dia. Baiklah adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada adik-adik hari ini. Biarlah boleh memberkati, menjadi berkat buat adik-adik yang ada di rumah. Ayo adik-adik, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau bersyukur, kita sudah bisa mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati, menyertai kami dalam sepanjang pemberitaan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa supaya firman yang sudah kami dengar bersama-sama tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan biarlah kami senantiasa hidup dalam taat, jadi anak-anak yang taat akan Tuhan, melayani Tuhan, dan senantiasa memberikan yang terbaik hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah memberikan ucapan syukur. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Semuanya tenang, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga terakhirnya. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, kiranya Tuhan Yesus memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat anak-anakmu semua ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam masa pertumbuhan mereka. Yang sudah bersekolah, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam waktu pendidikan mereka. Doa buat guru-guru sekolah minggu kami,
orang tua kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan, kesehatan, memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita akan tetap beribadah secara online. Tetap semangat ya. Yang sudah masuk sekolah tatap muka, jangan lupa protokol kesehatannya dijaga. Jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.